kita harus lihat kondisi ikan yang sakitnya, apakah memang perlu dikarantina atau tidak. Atau kalau kita karantina, justru ikan ini bisa semakin memperparah sakitnya gitu. Halo Sobat Onelito, jumpa lagi di channel Onelito Koi dalam program Q&A. Nah, jadi kita mau melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu, Om, ikan saya sakit Om, saya karantina ya Om. Nah, ini sebenarnya jawabannya bisa iya, bisa tidak. Terkadang kita harus lihat kondisi ikan yang sakitnya, apakah memang perlu dikarantina atau tidak. Atau kalau kita karantina, justru ikan ini bisa semakin memperparah sakitnya gitu. Jadi saya selalu melihat kondisi ikan, apakah ikan ini pada saat pengobatan itu perlu naik karantina atau memang harus pengobatannya ya mau nggak mau di kolam gitu. Lalu kenapa ada ikan yang sebaiknya dikarantina tapi ada juga yang tidak? Karena kalau kondisi ikan yang sudah terlalu drop imunnya ya, terutama ya, itu kita pindahkan ke tempat karantina dengan environment yang baru, terkadang ikan itu gagal adaptasi, sehingga yang terjadi adalah stresnya bertambah. Nah, ketika stresnya bertambah akan membuat imun daripada ikan itu drop. Nah, alhasil dia malah menjadi semakin sakit dan nggak bisa recovery. Jadi terkadang yang saya lakukan adalah ya treatment di kolam. Dengan lakukan treatment di kolam ya pasti ada minus poinnya. Yaitu apa? Satu, ya jumlah medikasi atau obatnya jauh lebih banyak. Kalau kita menggunakan garam ya garamnya juga lebih banyak. Ya itu minus poin yang udah pertama, yang udah pasti. Yang kedua, minus poinnya adalah ya ikan satu kolam jadi ikutan puasa. Padahal yang sakit mungkin cuma 1 atau 2 ekor. Yang perlu di treatment mungkin cuma ya 1-2 ekor tadi gitu. Jadi saya lakukan dulu nih treatment di kolam. Ketika memang saya lihat sudah mulai recovery dan saya rasa oh tetap perlu dikarantina, baru kita angkat karantina. Tapi kalau misalkan ternyata udah berhasil di treatment di kolam tidak perlu karantina, maka saya tidak lakukan karantina. Memang udah di kolam aja saya treatmentnya gitu. Dulu saya pernah nih ya punya pengalaman. Waktu awal-awal keeping koi itu ya karena itu tadi ya malas karantina, terus karantinanya juga setengah hati gitu ya. Jadi pada saat ikan itu kita masukkan ke kolam, wah yang ada ikan di kolam problem. Nanti sembuh gantian ikan yang lain sakit, nanti sembuh gantian lagi ikan yang lain sakit, ya terus aja seperti itu. Jadi wah sampai saya bilang kok capek banget ya gitu. Gimana ya caranya gitu supaya saya tuh nggak bolak-balik karantina ikan terus gitu. Saya mau enjoy keeping ikannya gitu. Nah alhasil setelah dulu sih informasinya ya nggak kayak sekarang ya, YouTube lah, ya Google lah, wah di mana-mana bisa lah, dan dealer juga udah cukup banyak. Kalau dulu yang saya ingat adalah satu-satunya pusat informasi penghobi koi itu ya Kois Forum gitu. Nah itu baca di situ, terus dapat temen, kenalan, komunitas koi, diskusi. Akhirnya merumuskan satu benang merahnya, oh ternyata saya harus lakukan yang namanya treatment secara keseluruhan. Yaitu apa? Bukan hanya ikannya aja, tapi kolamnya juga, filternya juga harus saya treatment. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi gitu loh. Jadi lingkungan hidup si ikannya sudah terlalu
banyak polusinya gitu istilahnya gitu. Jadi akhirnya menyebabkan ikan itu berganti-gantian untuk sakit dan bahkan ya nggak ada kemungkinan ada beberapa ekor yang mati juga gitu. Nah akhirnya saya treatment kolam itu. Nah saya treatment menggunakan apa? Pada saat itu saya gunakan PK, dosisnya 2 gram per ton air. Nah, jadi H-1 sebelum treatment saya puasakan, besoknya saya berikan PK 2 gram per ton, lalu sampai dengan hari keberapa ya setelah pemberian PK? Berarti hari ini kasih PK, besok, lusanya setelah berarti hari keempat ya, lusanya setelah pemberian PK, itu baru saya mulai feeding, pakan. Tapi feedingnya juga nggak banyak. Misalkan pada saat itu saya sehari memberikan pakan 400 gram. Maka saya feeding dengan jumlah ya sekitar maksimum 200 gram sehari. Selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu 2-3 hari sekali saya tambahkan bakteri starter. Supaya apa? Supaya meregenerasi lagi nih koloni bakterinya. Tentunya pasti kan pro dan kontranya ya. Ada yang bilang bahwa Om kalau di PK kan kolam bakterinya restart. Ya ada yang bilang begitu. Tapi pengalaman saya ya enggak gitu. Kenapa? Karena sebagian daripada bakteri itu masih bisa hidup dan melakukan regenerasi bakteri, tapi sebagian memang mati gitu. Jadi bukan berarti jadi restart nol seperti kalau kita berikan kaporit atau klorin gitu. Kalau kita berikannya kaporit atau klorin, iya pasti itu langsung dash nol tuh gitu. Nah, saya masih pede gitu. 2 hari setelah pemberian PK, saya kasih pakan tapi ya setengah dosis. Nah, dari situ barulah nanti setelah 1 minggu sampai dengan 10 hari, dosisnya saya naikin lagi 300 gram selama seminggu. Baru habis itu kembali ke normal setelah lewat seminggu lagi. Jadi kita bertahap gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, sebelum saya lupa, untuk penggunaan medikasi atau obat-obatan, saya sarankan jangan sembarangan menggunakan obat, dan membelinya juga harus di tempat yang memang dapat dipercaya, terutama obat-obat keras seperti dimilin. Ya itu udah banyak banget deh saya mendapatkan informasi cerita dari para penghobi yang ikannya mati setelah menggunakan dimilin. Yang salah sebenarnya bukan dimilinnya. Yang salah ada 2 yang saya analisa. Yang pertama adalah koi ownernya yang kurang teliti. Kurang telitinya apa? Pada saat pemberian dimilin atau obat-obatan yang memang obat kategori obat keras, itu memang wajib diukur. Kalau obatnya bubuk ya wajib ditimbang. Kalau obatnya cair ya wajib ditakar menggunakan gelas ukur atau dengan alat seperti alat suntik misalkan gitu ya. Ya memang harus diukur gitu. Tidak boleh kita tuh kira-kira. Kenapa? Ya kalau kira-kira saat overdosis ya ikannya pasti tewas, Pak. Gitu. Jadi ya harus sesuai dengan cara pemakaian. Nah, yang kedua, hasil analisa penyebabnya setelah diobatin mati itu karena apa? Ya karena beli obatnya di tempat yang tidak dapat dipercaya. Terus gak jarang sekali ya penghobi itu berpikirnya gini, oh kalau saya beli kemasan 100 gram yang akan saya pakai cuma 8 gram, maka kebanyakan saya beli yang repack aja deh.
Nah, pada saat beli yang repack ini harus diperhatikan si penjual ini nge-repacknya menggunakan material apa, cara nge-repacknya bagaimana, steril atau tidak steril. Nah, ini yang terkadang ya salah dari owner untuk menentukan tempat belinya gitu. Alhasil ya mungkin obatnya yang dibeli itu sudah lagi tidak fresh, atau mungkin juga sudah expired, atau mungkin ketemu dengan pedagang yang sebenarnya nakal, yang dimasukin ya entah apa itu gitu kan. Ya akibatnya apa ya, ikannya jadi mati gitu. Ya jadi saya sangat menyarankan untuk selalu hati-hati dalam membeli produk-produk medikasi. Ya memang belilah di tempat yang memang dapat dipercaya. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onely Tokoi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onely Tokoi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Oke, next. Pertanyaan berikutnya adalah, Om, kenapa sih Onely Tokoi kok nggak ada WhatsApp group? Jawabannya ada. Itu. Kita punya WhatsApp group, tapi tidak pernah lelang di WhatsApp group. Gitu. Jadi kita tuh nggak pernah ngelelang ikan di WhatsApp group lagi. Kita lelang ikan itu di website www.onelytokoi.id. Nah, jadi WhatsApp group ini ada untuk apa? Ya sebenarnya hanya untuk sharing aja sih, gitu. Sharing community antar sesama penghobi. Kadang suka ada pertanyaan mengenai perawatan ikan mungkin, atau ngebahas ikan-ikan tertentu mungkin gitu ya, sifatnya diskusi. Yang kedua, dalam grup itu terkadang saya suka update news ya. Kalau misalkan ada, oh ini lagi ada stok ikan baru nih, saya offering ikannya kepada para penghobi, ke Sobat Onelito yang sudah menjadi member grupnya, ya itu di situ gitu. Kalau soal, waduh Om, kalau di website saya suka lupa. Ya sebenarnya sih balik ke niat lah, gampang kok. Pasang reminder aja di HP-nya, pasti akan inget. Tapi ya itu buat kami juga masukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa improve lagi untuk auction web kita. Jadi kita punya notifikasi untuk reminder yang terkoneksi ke WhatsApp dari masing-masing bidder yang melakukan bid di ikan tersebut ya. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, kita terbuka. Nah, ya kalau soal auction di website, saya rasa nggak jadi isu yang gimana-gimana banget kok. Ini cuman lebih kepada terbiasa atau tidaknya aja. Jadi harusnya sih semuanya oke lah, gitu. Oke, buat semua Sobat Onelito, mungkin Q&A di episode kali ini kita sudahi dulu. Saya selalu ingatkan,
Kalau teman-teman yang pingin lihat stok ikan koi kita, bisa lihat di website kita www.onelitokoi.id. Yang mau beli pakan, yang mau beli pompa, obat-obatan atau yang lainnya, kita juga jual. Ada di Onelito Koi Store, websitenya onelitokoi.id, atau mungkin kalau mau di Tokped juga ada Tokopedia/Onelitokoi. Jadi kita sudah coba open seluas-luasnya untuk kemudahan para penghobi. Dan yang terakhir, selalu saya ingatkan, keep koi, harus happy, karena Onelito Koi make hobbies happy. Dah.